Hello everyone, semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Pelajaran kita hari ini yaitu adverbial clause. What is clause? Clause adalah kelompok kata yang mengandung subject and predicate. There are two kinds of clause. First, independent clause and dependent clause. Independent clause atau disebut juga dengan main clause atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan induk kalimat atau klausa utama adalah kelompok kata yang saling berhubungan yang mempunyai subjek dan predikat dan dapat berdiri sendiri sebagai kalimat yang lengkap dan utuh sehingga independent clause bisa disamakan dengan simple sentence. Dependent clause atau disebut juga dengan subordinate clause dan dalam bahasa Indonesia disebut anak kalimat mempunyai subjek dan predikat, tetapi tidak bisa berdiri sendiri sebagai kalimat yang lengkap karena tidak mengekspresikan pemikiran yang lengkap. Dependent clause memerlukan independent clause agar dapat memberikan informasi yang lengkap dan utuh. Dependent clause disebut juga subordinate clause karena mengandung subordinate conjunction seperti that, whether, if, when, until, after, although, because, since, whereas, and before. Tetapi adjective clause menggunakan relative pronoun seperti that, which, who, whom, and whose. Adverbial clause. What is adverbial? Adverbial termasuk dalam kata keterangan. Kata keterangan ini digunakan untuk memberi informasi tambahan mengenai suatu kata kerja. Adverbial of manner, contohnya ya, adverbial of manner, place, and time. Kita singgung sedikit tentang adverbial of manner itu. Adverbial itu termasuk ke dalam kata keterangan. Kata keterangan ini digunakan untuk memberi informasi tambahan mengenai suatu kata kerja. So, adverbial of manner berfungsi untuk menjelaskan bagaimana terjadinya sesuatu yang dinyatakan dalam sebuah kalimat. Biasanya kata tersebut diakhiri dengan li. Ya, seperti ini. Peacefully, angrily, quietly, well, gently. Adverbial of place. Ya, ini jelas untuk menjelaskan tempat. Contoh, in Spain, here, abroad, from Bandung, past the school. Adverbial of time. Ini tentunya menjelaskan waktu, seperti kapan sesuatu itu terjadi, berapa lama, berapa sering, like yesterday, in 1990, all days since 2011, sometimes. Yuk kita cek contohnya dari independent clause. Ray is my son, I know that girl. Lucy is very happy. English is an international language. We went to the supermarket. You must treat yourself. Ini contoh dari independent clause. Contoh-contoh dari dependent clause. If you go with us, because she did not have any money. After you arrive in Medan, who is sitting alone? Why he cried? Setelah membaca dan memahami contoh-contoh dependent clause ini, apakah ada contoh clause yang mengungkapkan informasi yang lengkap yang dapat disampaikan dari seluruh contoh tersebut? Mungkin ada beberapa dari kita menjawab ya, yaitu contoh misalnya ya, clause pada nomor 4, yang keempat. Memang sesuai dengan susunannya, klausa nomor 4 bisa dikatakan sebagai kalimat tanya, who is sitting alone. But kita juga harus teliti bahwa kalimat tanya selalu ditandai dengan tanda tanya.
Pada kalimat nomor 4, tidak terdapat tanda tanya sehingga klausa tersebut tidak bisa dikategorikan kalimat tanya. Oke, kita kembali lagi ke adverbial clause. Jadi adverbial clause itu adalah salah satu types of dependent clause yang berfungsi sebagai adverb. Adverbial or adverb clause berfungsi menjelaskan tata kerja, frasa, kata kerja, kata sifat, kata keterangan atau menjelaskan seluruh kalimat. Adverbial clause ya itu diawali dengan subordinate conjunction, kata penghubung, subordinasi. Like when, after, while, before, as soon as long as, whenever, every time, and if. Oke, kita lihat contoh adverbial clause. Before you go to bed, you have to lock the doors. After she finished dinner, she went to bed. Every time I see her, I always remember my mother. You may keep my book as long as you need it. Seperti halnya jenis-jenis dependent clause yang lainnya, klausa adverbia atau adverbial clause ini tidak bisa berdiri sendiri. Klausa adverbia harus dibarengi dengan klausa utama agar dapat memberikan informasi yang lengkap dan utuh. Oke, seandainya kita mengatakan seperti ini. After she finished dinner. Before you go to bed. Every time I see her. As long as you need it. Apakah ketiga ini, keempat klausa ini dapat digunakan untuk menyampaikan informasi yang lengkap? Tentu ya tidak. Keempat klausa ini harus dilengkapi dengan klausa utama agar dapat memberikan informasi yang utuh sehingga kalimatnya menjadi seperti ini yang di atas ini ya, atau seperti ini. After she finished dinner, she went to bed. Or she went to bed after she finished dinner. Oke, ya di sini adverbial clause biasanya menempati dua posisi dalam kalimat. Posisi awal, initial position, and posisi akhir, final position. Apabila adverbial clause berada di posisi awal atau di awal kalimat ya, ini after she finished dinner, kita letakkan tanda koma, digunakan untuk memisahkan kedua klausa. Sedangkan apabila klausa adverbia itu ditempatkan di posisi akhir, tanda koma tidak digunakan. Tidak ada koma ya. Baik, kita pelajari tabel berikut ya. Dependent clause as adverbial clause. Jadi ada kalimat seperti ini. Number 1, you may begin when you are ready. Jadi you may begin is independent clause, when you are ready is adverbial clause. Kita lihat yang tadi ya, contoh misalnya yang ini. Before you go to bed, you have to lock the door. Before you go to bed is adverbial clause or subordinate clause ya, atau dependent clause. You have to lock the doors is independent clause. Main clause ya, klausa utama. Bisa berdiri sendiri. Ya, seperti itu.
You may play after you have finished doing your, sorry ini kepotong, homework. Jadi you may play, independent clause. Adverbial clause after you have finished doing your homework. Oke, sekian penjelasan tentang adverbial clause.